Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan video tentang Object Oriented Analysis and Design yang sebelumnya sudah sampai pada video kelima. Pada kesempatan kali ini saya akan berfokus untuk menjelaskan terkait sequence diagram. Sebelum menjelaskan terkait sequence diagram, tentulah kita harus mengetahui begitu apa saja hal-hal penting begitu terkait sequence diagram ini sendiri. Ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang activity diagram begitu, di mana activity diagram jika Anda masih ingat contoh yang saya berikan adalah sistem perparkiran, di mana ada dua buah activity diagram yang kita buat begitu. Satu adalah activity kendaraan masuk dan activity kendaraan keluar. Nah, activity itu digambarkan berdasarkan use case diagram begitu. Nah, karena use case diagram memiliki dua buah use case, yaitu use case kendaraan masuk dan use case kendaraan keluar, maka activity yang kita buat adalah dua buah activity, yaitu activity diagram. Maksud saya, activity diagram pertama adalah activity diagram kendaraan masuk dan activity diagram kedua adalah kendaraan keluar begitu. Nah, untuk menggambarkan sequence diagram, kita merujuk kepada jumlah activity diagram. Jadi, jika kita memiliki dua buah activity diagram, artinya kita membuat dua buah sequence diagram gitu. Nah, namun untuk menggambarkan sequence diagram itu sendiri, kita perlu memiliki atau mempertimbangkan diagram-diagram lain, yaitu use case dan class diagram, serta juga kita perlu melihat state diagram gitu. Nah, dalam kasus ini karena tadi activity diagramnya ada dua buah, berarti kita membuat dua sequence diagram. Nah, bagaimana bentuk daripada sequence diagram kita bisa lihat pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini saya akan menggambarkan begitu ya, langsung menggambarkan sequence diagramnya. Jadi harapan saya Anda menangkap begitu bentuk ya, logika begitu, arus dan lain sebagainya dari sequence diagram, dan kemudian saya berharap Anda bisa kemudian menggambarkan sequence diagram dengan benar. Anda bisa lihat sequence diagram pada slide ini begitu ya. Jadi sesuai dengan namanya sequence diagram gitu ya, menggambarkan urutan-urutan waktu sebetulnya. Nanti akan ada keterangannya pada slide berikutnya, tetapi kita bisa lihat bahwa ada 4 objek begitu yang digambarkan pada sequence diagram ini, yaitu objek staf parkir, objek kendaraan masuk, objek tiket masuk, dan objek gardu. Nah, kalau Anda ingat, objek-objek ini adalah objek-objek pada kelas diagram yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Gitu. Ada 4 kelas ya yang menjadi kelas utama pada kelas sistem perparkiran, yaitu tadi staf parkir sampai ke gardu. Ya, jadi itulah yang menjadi objek begitu pada sequence diagram kelas atau sequence diagram, maksud saya sistem perparkiran gitu. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa proses begitu ya di masing-masing objek tersebut. Ya. Kemudian proses-proses itu ada yang dengan anak panah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Yang kebetulan yang dari kanan ke kiri memiliki garis putus-putus. Nah, bagaimana keterangannya? Tentu kita perlu tahu begitu apa maksud daripada garis panah full dan garis panah putus-putus. Nah, kemudian di setiap garis panah itu memiliki nama arus informasi ya, nomor staf, nomor polisi, nomor tiket, tanggal, nomor gardu, dan lain sebagainya. Kita akan lihat keterangannya di slide berikutnya. Kita diingatkan lagi bahwa sequence diagram adalah sebuah diagram yang menjelaskan keterlibatan objek atau kelas begitu dalam sebuah use case pada urutan waktu
tertentu gitu ya, sesuai dengan nama daripada sequence gitu. Jadi memang urutan waktu dalam hal ini menjadi konsideran utama begitu ya dari sequence diagram. Nah, kemudian keterlibatan kelas biasanya terjadi karena kelas tersebut diakses oleh aktor atau kelas lain atau bahkan oleh sistem begitu. Nah, cara mengakses sebuah kelas biasanya dengan mengirimkan kode message terhadap kelas tersebut begitu ya, baik dari aktor ataupun kelas lain atau dari sistem. Nah, tadi kalau Anda ingat pada sequence diagram tadi ada garis panah full begitu ya. Nah, pada saat itulah dia sedang mengirimkan message begitu yang diambil dari primary key begitu ya. Jadi ini sambil Anda mengingat kembali gambar yang tadi sudah saya tampilkan. Mengulang kembali penjelasan saya sebelumnya bahwa biasanya kode message berupa kode atau primary key yang ada pada kelas yang diakses gitu. Jadi tergantung kalau kelasnya adalah kelas staf parkir berarti primary key yang ada pada kelas staf parkir. Kemudian perintah atau proses pemanggilan akses kelas itu digambarkan oleh panah dari kiri ke kanan. Ya, jadi itu tandanya ada satu perintah begitu. Ya, jadi ada satu perintah pemanggilan akses. Nah, sementara informasi atau data dari kelas yang diakses begitu atau sebagai written message digambarkan oleh garis panah putus-putus dari kanan ke kiri gitu. Semoga dari keterangan yang ada di slide ini kemudian match begitu dengan slide sebelumnya pada gambar sequence diagram. Mengapa muncul objek-objek yang ada begitu ya? Tentu objek itu tadi diambil dari kelas, kemudian perintah begitu ya, diambil dari pemanggilan akses begitu, sementara penamaannya diambil dari primary key untuk ini ya, untuk proses yang ada, proses dari kiri ke kanan diambil dari primary key yang ada dalam masing-masing kelas yang kita akses. Tentu sequence diagram yang sudah kita gambarkan tadi sebagai contoh itu belum selesai karena itu baru terkait kendaraan masuk. Ya. Kita belum menyelesaikan sequence diagram untuk kendaraan keluar begitu. Nah, Anda silakan selesaikan sequence diagram ini. Demikian saya kira penjelasan saya terkait sequence diagram. Jika ada hal-hal yang masih Anda rasakan kurang bisa dipahami, tentu Anda bisa bertanya kepada saya baik secara langsung maupun dengan mengirimkan email baik bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Tanjung Pura maupun di luar Universitas Tanjung Pura gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.